Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alasi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diperkenankan untuk berjumpa lagi bersama Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini. Sebelumnya izinkan kami untuk menyapa para sedulur semua dimanapun berada. Semoga para sedulur semua senantiasa berada dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan mempersembahkan sebuah mutiara hikmah. Semoga saja besar manfaatnya bagi kita semua sehingga dapat meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu kami ingatkan kembali, biasakan menonton secara menyeluruh agar tidak gagal paham. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama untuk menyimaknya. Di dunia ini kita menjalani hidup kita masing-masing, karena setiap manusia menjalani hidupnya. Tentu saja setiap manusia punya masalah kehidupan. Kalau tidak mempunyai masalah hidup namanya orang mati, jadi punya masalahnya masalah orang mati, bukan masalah orang hidup. Tidak usah merasa diri kita artis terkenal yang harus pintar membuat sandiwara hidup paling indah, pura-pura dadi lakon ketoprak. Semua orang itu selama masih hidup pasti punya masalah hidup, bukan kamu saja yang hidup. Jangan merasa diri artis paling top, sehingga orang lain itu kamu anggap penonton drama kehidupanmu. Masalah sedebu besarnya sampai menjadikanmu seakan-akan sebesar gunung. Padahal namamu tak tercatat di kisah kitab manapun, dan kamu itu kecil sekali, jika dibandingkan alam raya ini, tak ternilai sama sekali, tak diperduli sama sekali oleh malaikat, malah jelek melihat kelakuanmu. Hadapilah masalahmu sendiri, sebab orang lain juga punya masalah, bukan kamu saja. Dadi wong ora usah kakean pola. Semua manusia itu akan diberi masalah, dan punya masalah dan problematika itu diberikan oleh Allah, untuk mendidik kita, membentuk kita menjadikan pribadi yang mandiri, bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, dan tegar menghadapi dan menjalani hidup. Sebenarnya Allah itu sudah menyediakan solusi, jalan keluar bagi semua masalah, dan kita yang harus menemukan solusi yang sudah disediakan Allah itu. Seperti kita sakit kepala, sudah ada obat yang cocok untuk sakit kepala itu, sehingga sakit kepala sembuh ketika obat ditelan. Jika kita lari dari problematika, tidak mencari solusi masalah yang kita hadapi, cenderung cengeng, mewekan, nangisan, mengeluh, ngedumel, maka masalah itu bukan jadi pendidik kita sehingga kita jadi dewasa, tapi makin menjadikan kita jadi anak-anak. Diberi permen malah bingung mau membuka bungkusnya, bungkusnya dipecah pakai palu, malah palu mengenai kuku jempol yang memegang permen. Karena kesakitan lonjak-lonjak, tak sadar ada sumur di belakang, dan karena meloncat-loncat akhirnya masuk ke cemplung sumur, dan meninggal, hanya gara-gara permen mati masuk sumur. Orang di luaran berasumsi, itu stres, tidak bisa membuka bungkus permen, lalu sangat stresnya, kemudian bunuh diri masuk ke dalam sumur. Jadi selesaikan masalahmu sendiri, agar kamu menjadi pribadi yang dewasa, yang bisa memetik hikmah di balik kejadian yang kamu alami. Belajarlah menyelesaikan masalahmu sendiri, nanti Allah akan memberikan banyak solusi padamu. Setelah kamu sudah banyak menyelesaikan masalahmu sendiri, umpama solusi itu berlebih dari yang diberikan Allah padamu, nanti akan ada orang lain yang butuh solusi itu dan akan minta solusi yang kamu miliki. Seperti kamu punya mobil, setiap rusak kamu perbaiki sendiri, dengan sendirinya kamu akan membeli banyak peralatan pembuka kunci baut, karenanya kamu punya kelengkapan kunci, dan nanti ada orang yang akan meminjam kunci mobilmu itu. Jika kamu buka bengkel, orang yang pinjam kuncimu dan kamu bantu memperbaiki mobilnya akan membayarmu sesuai harga yang kamu sebutkan. Begitulah hidup ini. Maka selesaikan masalahmu sampai kamu punya banyak kunci jalan keluar dari aneka masalah. Kamu ingin diuji dengan tipe teguran, atau mengambil tes ujian sendiri lalu kamu isi kolom jawabannya dengan santai? Sebenarnya sama, kamu itu akan diuji Allah dengan ujian plus teguran.
Kalau ujian seperti begitu ya tergantung Allah yang nguji. Tapi kalau kamu mengambil ujian kamu sendiri, dengan berlapar-lapar puasa, kamu kehausan saat orang kekenyangan, dengan sendirian duduk, sendirian berzikir, sendirian dikala orang tidur kamu terjaga, melakukan mandi taubat, sholat malam, zikir, dan lain-lain. Kalau sudah begitu namanya kamu mengambil ujianmu, lalu kamu jalani sendiri dengan pelan-pelan. Sebab kalau direnungkan mendalam, sebenarnya konteksnya sama, diuji sakit tak boleh makan ini itu, dilarang dokter makan ini itu, kondisi tersebut samakan dengan puasa, juga sama saat terbaring sakit sendirian, tak ada orang yang mengurusi. Itu sama seperti kamu duduk sendirian zikir di tengah malam tak ada yang mengurusi, tak ada yang menemani. Jadi ambil ujianmu dulu, agar jangan Allah yang mendatangkan ujian berbentuk teguran padamu. Bisa saja Allah mengambil kakimu, agar kamu tak sering jalan ke tempat maksiat, atau Allah mengambil kedua tanganmu agar kedua tanganmu tak kamu pakai berbuat dosa. Membutakan matamu agar tak lagi melotot melihat pornografi. Menulikan kupingmu agar tidak lagi kau dengar gibah kesukaanmu. Bisa saja Allah mengambil onderdil lain di tubuhmu, atau menaruh tumor ganas ke tubuhmu. Maka ambil ujianmu sendiri, sehingga Allah menaikkan derajatmu tanpa harus mengambil salah satu bagian tubuhmu. Orang yang cerdas akalnya, hidup pemikirannya, dalam bekerja akan lebih memilih sedikit bekerja tapi banyak hasilnya, sedikit melakukan tindakan tapi hasilnya memuaskan, misal bekerja membuat baju, daripada dijahit sendiri, diukur sendiri kainnya, dipotong sendiri, dijual sendiri, lebih memilih punya karyawan tukang ukur, tukang potong, tukang jahit, dan bagian pemasaran, karena kalau dilakukan sendiri akan lama mendapatkan hasil baju yang bisa dipasarkan, tapi kalau punya banyak karyawan, maka akan makin banyak baju yang bisa dijadikan setiap hari, dan makin banyak baju yang bisa dijual setiap hari. Makin banyak karyawan, makin banyak produksi setiap hari yang bisa dilakukan, otomatis pendapatan akan makin banyak setiap harinya. Agar karyawannya semangat maka akan dilakukan suatu tindakan misal memberi bonus bagi karyawan yang kerjanya bagus, berprestasi. Nah begitu juga ketika kita mengamalkan amaliyah dalam agama. Kalau kita mengajak banyak orang dan orang-orang itu kita ajak berzikir, kita beri makan umpama seorang manajer perusahaan memberi makan pada karyawannya, orang memberi makan orang yang berpuasa itu mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa. Orang memberi makan orang yang berzikir itu mendapatkan pahalanya orang yang berzikir tanpa mengurangi pahalanya orang yang berzikir. Jika kita mengajak dan memberi makan orang yang zikir 1000 orang, maka akan mendapatkan pahala zikirnya 1000 orang dalam sekali diadakan majlis zikir. Itu sama dengan perumpamaan orang yang punya perusahaan. Karena pekerjanya banyak, maka sekali kerja akan banyak menghasilkan produk. Karena punya perusahaan inilah, seseorang punya kedudukan disebut bos, manajer, direktur, dan berbagai macam sebutan kedudukan, itu mendapatkan kedudukan berbagai macam itu kalau lolos ketika perusahaan sudah melewati berbagai macam ujian dan cobaan, ketika perusahaan mengalami berbagai permasalahan, misal kebangkrutan, pailit, sulitnya penjualan, susahnya mendapatkan pelanggan, dan lain-lain semua dilewati, maka kemudian baru perusahaan mencapai puncak. Sama orang yang menjalankan torekoh, mengajak jamaah, memberi makan jamaah, sudah bisa istiqomah, lalu Allah akan mengangkat derajat orang itu ke tingkatan kedudukan di sisi Allah. Tapi untuk mempunyai kedudukan di sisi Allah ini, Allah akan mendatangkan ujian-ujian. Setelah melewati ujian ini baru orang itu akan naik derajatnya. Makanya kenapa nabi-nabi, juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu seumur hidupnya menghadapi berbagai ujian-ujian sebagaimana ombak laut yang tiada henti menerpa pantai, silih berganti, bergelombang. Makin tinggi kedudukan orang itu makin akan diberikan ujian-ujian yang makin besar kadarnya. Yang tidak punya perusahaan, ya tidak dapat ujiannya orang yang punya perusahaan. Hidup ya nyaman-nyaman saja, tidak takut bangkrut, dan lain-lain. Sama orang yang tidak punya jamaah, ia tidak mendapatkan ujian dari Allah. Untuk orang itu punya pangkat kedudukan di sisi Allah. Jika ada bala yang datang paling itu azab dari Allah, bagi orang itu agar dosanya terangkat. Tidak berupa ujian untuk mendapatkan anugerah kedudukan di sisi Allah. Selanjutnya terkait dengan nafsu dan akal. Segala sesuatu itu tak harus masuk akal dulu baru terjadi. Selama manusia bersikukuh pada akalnya sendiri, maka dia hanya muter-muter pada hitung-hitungan yang kenyataannya sering meleset dari perkiraan. Mau ke Jakarta, sudah disediakan uang sekian rupiah, di jalan ternyata tak cukup, karena ada kejadian-kejadian yang di luar perhitungan akal.
Dan apapun yang tak kita ketahui itu dinamakan gaib. Juga hari esok yang belum kita ketahui itu dinamakan gaib. Selama nafsu dan akal menjadi hijab, beriman kepada perkara gaib dan menyerah diri secara menyeluruh tidak akan dicapai. Qada dan qadar termasuk dalam perkara gaib. Perkara gaib disaksikan dengan mata hati atau basirah. Mata hati tidak dapat memandang jika hati dibungkus oleh hijab nafsu. Nafsu adalah kegelapan, bukan kegelapan yang zahir tetapi kegelapan dalam kegaiban. Kegelapan nafsu itu menghijab dan menutupi sedangkan mata hati memerlukan cahaya gaib untuk melihat perkara gaib. Cahaya gaib yang menerangi alam gaib adalah cahaya roh karena roh adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya atau nur hanya bersinar apabila sesuatu itu ada perkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi egomu, rasamu merasa disakiti dan merasa difitnah, itu hanya akan menutupi batinmu dari keterbukaan. Batinmu jadi tak terbuka, dan tidak mau menerima kalau segala sesuatu itu sebenarnya telah dalam perancangan Allah. Nur Allah yang melintasi hatimu tak akan meninggalkan jejak pemahaman jika hatimu masih diliputi rasa benci dendam, dan sibuk dengan hitung-hitungan. Coba kau angan-angan, jika kamu dituduh ini itu, yang tak kamu lakukan, kamu kemudian terseret oleh tuduhan itu. Bukankah itu akan merugikan dirimu? Seperti orang yang punya tanah, lalu dilempari kotoran orang lain, lalu balas melempar kotoran itu kembali pada orang yang melempar. Ada yang bayar sekalipun menurutku itu bukan sesuatu yang pantas dilakukan, karena hanya akan membuang waktumu sia-sia. Juga kerugian terbesar, hati akan dipenuhi limbah kebencian, yang jelas-jelas akan membuatmu tak tahan dengan keadaan itu. Misalkan kamu bertemu dengan orang yang kamu benci itu, segala gerak-gerikmu akan tak bebas. Percayalah, kalau kamu masih mempertahankan keadaan seperti itu, 10 tahun kemudian kamu tak akan makin dekat dengan Allah, hanya akan menjadikanmu makin jauh saja. Biarlah orang lain itu mengumbar kebenciannya, kalau bisa kita itu menebar kasih sayang, agar kedamaian di dalam diri itu terpupuk. Ketenangan dan ridho pada keadaan akan menjadikan diri tenang dalam setiap langkah. Sekalipun di sekitar kita banyak orang yang melakukan perbuatan tercela, setiap manusia itu menjalani takdirnya sendiri. Jika diburukkan orang difitnah, bisa jadi itu jalan Allah mengurangi dosa kita yang menggunung. Perjalanan manusia untuk mendekatkan diri pada Allah sebagai Robnya, sebenarnya tak jauh, menjadi jauh karena semakin beragamnya keinginan nafsu, semakin banyak lagi yang diinginkan oleh nafsu, kesenangan-kesenangan yang bersifat kepuasan, entah kepuasan zahir atau kepuasan batin, maka makin jauh perjalanan yang harus ditempuh untuk menuju Allah. Sekian tahun, yang dilewati oleh manusia itu gelora samudra kepuasannya, yang dilewati manusia itu padang gersang ketamakannya akan kesenangan. Andai saja manusia itu mau melepaskan segala macam keinginan, ingin dipuji, ingin diagungkan, ingin dihormati, ingin punya kedudukan dan pangkat di hadapan manusia, maupun pangkat di hadapan Allah, maka jika semua telah tak ada yang bersemayam segala macam keinginan, ketika nur makrifat itu melintas di lapangan hati manusia yang bersih dari keinginan, maka cahaya itu akan menumbuhkan aneka macam tetumbuhan ilmu dan hikmah. Tak perlu manusia itu menjadi sakti, atau belajar agar sakti. Allah itu lebih sakti dari semua yang Dia ciptakan, dan wafadolaulahu ba'dokum ala ba'din. Allah itu akan memberikan berbagai anugerah keutamaan kepada hamba yang satu dari hamba yang lain, sesuai kadar ketakwaannya, dan ketakwaan itu terukur sesuai kadar keikhlasannya, dan keikhlasan itu ada karena paham dan tahu. Jika dia tidak ikhlas itu maka tak ada nilainya suatu kadar bobotnya ibadah, dan untuk menjadi mukhlisin atau orang yang ikhlas itu tidak cukup sehari 2 hari hati digosok, karena kecenderungan nafsu menguasai hati, dan ditambah dengan khotir atau bisikan-bisikan syaitan yang menanamkan bibit virus, akan subur berkembang. Jika apa yang dimakan manusia kemudian adalah sesuatu yang diharamkan. Dalam dunia ini antara kebaikan dan keburukan itu saling ingin menguasai. Kebaikan punya tentara, keburukan juga punya tentara, dan nafsu itu telah ditanamkan oleh Allah di hati manusia. Jadi sejak kecil manusia itu lebih mudah diseret oleh keinginan nafsunya, dan ditawan sekian lama. Lalu kecenderungan nafsu senang kenikmatan, nama besar, pujian, itu telah menguasai, dan menyatu sehingga antara kebenaran dan kejahatan itu sudah sulit dibedakan. Cenderung apa yang tidak menyenangkan nafsu maka dianggap suatu keburukan, sekalipun itu dari Allah. Sekian waktu hal itu menjadi keseharian dan membatu mengeraskan hati, maka ketika kebenaran datang, hati lebih suka dan lebih condong pada kejahiliahan, karena kebenaran itu sama sekali tak menguntungkan nafsunya.
Sah-sah saja manusia itu tak mau keluar dari nafsunya, dengan segala nikmat penjajahannya, dan boleh-boleh saja manusia itu mempertahankan kesalahan jalannya, tapi maut akhirnya juga datang. Jika setelah mati lalu menerima siksa, itu bukan salah siapa-siapa, apalagi salah Allah. Jika sudah meninggal dan ditunjukkan pada kenyataan akan siksa lalu baru menyesal, masa yang lewat itu tak akan bisa dibeli. Jika berbuat baik dan beramal baik menunggu nanti-nanti, maka kerugian itu pasti datang. Maut itu pasti datang. Demikianlah mutiara hikmah pada kesempatan kali ini, semoga besar manfaatnya bagi kita semua sehingga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagi para sedulur yang ingin amaliyah yang bersanad mandi tobat dan zikir tobat, silahkan hubungi kami pada nomor ini, tidak dipungut biaya alias gratis asal ada kemauan untuk bertobat secara sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tagar Padepokan Gunung Lawu Al Husaini, tanda pagar.